Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Ibu Dr. Perwati Kuswarini Suprapto Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Diki Muhammad Saidir Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan juga rekan semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang studi literatur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Daud Ahmad sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, Nurlaila Sari, yaitu saya sendiri, sebagai pemateri pertama dan juga moderator. Selanjutnya ada Kansa Nurul Salimah sebagai pemateri ketiga. Dan selanjutnya ada Alvira Rahayu sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, studi literatur dan sumber literatur. Yang kedua, fungsi tinjauan literatur atau tinjauan pustaka. Yang ketiga, langkah-langkah membuat tinjauan pustaka. Dan yang keempat yaitu pengertian dan cara penulisan daftar pustaka gaya Harvard. Selanjutnya langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri yang akan membahas tentang studi literatur dan sumber literatur. Teman-teman, apakah udah ada yang tahu apa itu studi literatur? Nah, studi literatur itu yang sering kita sebut dengan kajian teori ataupun studi kepustakaan. Nah, menurut Daniel dan Warsia, studi literatur itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku atau majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan menurut Z, studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi literatur yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan atau studi literatur ini dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang ada. Studi literatur ini dilakukan oleh peneliti setelah menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dasar-dasar penelitian dapat berasal dari temuan dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dan mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan penelitian. Penelusuran pustaka dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, mempertajam tinjauan teoritis, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Seyogianya, sangat penting bagi peneliti untuk mencari hasil penelitian terdahulu yang cocok dengan bidang yang diteliti, sehingga dasar pendukung pilihan dalam pembahasan tinjauan pustaka dan kerangka teori perlu diungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai sandaran dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, pemilihan bahan pustaka didasarkan pada pertama, relevansi. Relevansi atau sumber tinjauan pustaka sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Kemudian kedua, kemutahiran, yaitu sumber yang dipakai acuan hendaknya yang terbaru dan mempunyai kualifikasi yang memadai. Selanjutnya, kelengkapan. Kelengkapan ini berkenaan dengan banyak dan lengkapnya kepustakaan yang dibaca. Nah, jadi makin sesuai atau cocok antara variabel-variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan akan makin baik studi kepustakaan tersebut. Kemudian, semakin banyak kepustakaan yang dibaca atau sumber kajian teori yang dibaca atau dikemukakan, berarti makin lengkap kepustakaan dan akan makin baik studi kepustakaan yang telah dilakukan.
Kemudian sumber yang dipakai acuan tersebut harus yang terbaru. Harus yang terbaru, yaitu biasanya dari terbitan 10 tahun terakhir untuk buku teks dan 1 tahun untuk jurnal, kecuali penelitian historis. Selanjutnya ada beberapa tujuan studi literatur atau studi kepustakaan atau kajian pustaka. Yang pertama yaitu memberikan gambaran tentang kaitan upaya penelitian dengan upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah dilakukan para ahli untuk mendekati permasalahan yang sama atau relatif sama. Yang kedua yaitu pengembangan atau penelitian yang dilakukan memiliki landasan empiris yang kuat. Jadi dapat dikatakan bahwa tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu sumber pustaka atau sumber literatur. Dalam pencarian teori, peneliti akan berupaya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan atau sumber literatur yang berhubungan. Nah, sumber-sumber kepustakaan yang dapat diperoleh biasanya dari buku, jurnal, majalah, atau hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, dan sumber-sumber lain yang sesuai seperti internet, koran, dan lain-lain. Dengan demikian, kalau dibedakan menurut jenisnya, sumber pustaka atau sumber literatur ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian sumber bacaan secara umum. Sumber bacaan secara umum yang pertama yaitu ada ensiklopedia. Ensiklopedia itu adalah buku atau serangkaian buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad atau lingkungan ilmu. Ensiklopedia juga dapat dikatakan sebagai kumpulan tulisan yang berisi tentang penjelasan berbagai semacam informasi, baik itu tentang pengetahuan atau suatu ilmu pengetahuan tertentu, yang disajikan secara luas, lengkap dan tersusun berdasarkan abjad atau kategori serta dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, dan unsur media lain yang dapat membantu memahami konsep. Nah, ensiklopedia ini seringkali menjadi bahan rujukan karena berisi informasi tentang berbagai hal atau ilmu pengetahuan secara mendasar dan bersifat umum yang ditunjang dengan definisi, latar belakang, dan data bibliografi disusun secara alfabet dan sistematis. Kemudian selanjutnya yaitu teks. Teks adalah naskah yang berupa kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci, bahan tertulis untuk memberikan pelajaran ataupun pidato, serta wacana tertulis. Mungkin teman-teman juga sudah paham yang dimaksud dengan teks, karena menurut saya kita juga sudah sering gitu mengutip dari berbagai pendapat para ilmuwan ataupun dari berbagai jurnal. Kemudian selanjutnya yaitu monograf. Monograf ini adalah hasil karya tulis yang ditulis oleh seorang ahli atau spesialis di bidangnya. Monograf juga merupakan bentuk tulisan tentang subbidang ilmu yang spesifik. Pada dasarnya, monograf seperti laporan penelitian atau hasil penelitian yang belum dipublikasikan di jurnal. Kalau sudah dipublikasikan di jurnal, maka artikel jurnal tersebut yang dijadikan bahan atau referensi dalam menulis monograf. Yang terakhir yaitu ada leaflet, yaitu merupakan informasi singkat mengenai suatu program, usaha, atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemilik atau badan usaha terkait dengan produk, jasa, atau acara yang mereka tawarkan. Ini ada beberapa contoh tentang ensiklopedia yang dapat dijadikan sebagai kajian literatur secara umum. Ensiklopedia, monograf, dan juga yang di bawahnya ini adalah leaflet. Kemudian selanjutnya ada sumber bacaan secara khusus. Sumber bacaan secara khusus ada 6 jenis. Yang pertama yaitu buku. Buku yang dapat dipakai itu disesuaikan dengan masalah pada penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu jurnal. Jurnal atau kumpulan artikel yang dipublikasikan secara ilmiah dan umumnya diterbitkan secara teratur.
Mungkin teman-teman juga sudah pernah atau sudah terbiasa dalam mencari informasi atau kajian literatur dengan menggunakan jurnal. Kemudian yang ketiga yaitu laporan periodik. Laporan periodik atau laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan atau laporan tahunan. Selanjutnya yaitu buletin penelitian. Nah, buletin penelitian ini adalah publikasi atau yang dilakukan oleh organisasi yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan secara teratur atau berkala dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya yaitu annual review, yaitu penerbit non-profit yang berdedikasi untuk menyintesis dan mengintegrasikan pengetahuan untuk kemajuan sains dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah skripsi atau tesis atau disertasi, merupakan karya ilmiah yang disyaratkan yang merupakan sebagai salah satu prasyarat untuk lulus pendidikan jenjang. Nah, sumber-sumber tersebut atau keseluruhan sumber bacaan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya studi kepustakaan atau studi literatur untuk kegiatan penelitian. Nah, upaya melakukan studi kepustakaan atau studi literatur tersebut meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi tentang fungsi tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh Saudara Daud. Saya persilakan kepada Daud untuk melanjutkan materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi tinjauan pustaka. Seperti yang kita ketahui, tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah KTI, skripsi, tesis, atau disertasi dengan fungsi sebagai berikut. Di sini saya meletakkan 6 fungsi. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengkaji penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah tersebut. Maksudnya adalah pengkajian kronologis atas penelitian-penelitian yang pernah ada dilakukan terkait permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut. Gambaran manfaat terutama tentang pendekatan yang dipakai, hasil yang didapat, dan dapat menunjukkan adanya celah kosong atau gap dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian. Lalu yang kedua ada mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terlebih dahulu. Kegunaan tinjauan pustaka adalah untuk membuktikan bahwa penelitian yang diusulkan belum pernah atau pernah dilakukan sebelumnya, tetapi hasilnya bertentangan atau masih mengandung kekurangan dalam beberapa hal yang dan perlu dilengkapi. Evaluasi yang tajam terhadap kelebihan dan kelemahan penelitian tersebut akan berguna terutama dalam memahami tingkat kepercayaan atau level of significance. Tinjauan pustaka berguna untuk dapat meyakinkan bahwa tidak terjadi duplikasi dan membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang ketiga, ada menunjang pembatasan dan perumusan masalah. Identifikasi dan pengkajian pustaka yang meluas, tajam, komprehensif, dan sistematik pada akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang memuat identifikasi, pembatasan dan perumusan permasalahan yang memerlukan penelitian. Lalu selanjutnya yang keempat, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada. Pengkajian pustaka dalam hal ini akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan. Pengenalan teori-teori yang tercakup dalam bidang atau area permasalahan
diperlukan untuk merumuskan landasan teori sebagai dasar pembuatan kerangka konsep dan perumusan hipotesa penelitian. Lalu, ada yang kelima, membantu menentukan desain penelitian. Dalam merancang rancangan atau desain penelitian, banyak untungnya untuk mengkaji prosedur-prosedur atau pendekatan yang pernah dipakai oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam penelitian permasalahan yang hampir serupa. Pengkajian meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur yang dipakai dalam menjawab permasalahan. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur tersebut, kemudian dapat dipilih, diadakan penyesuaian, dan dirancang suatu prosedur yang sangat cocok untuk atau lebih cocok untuk penelitian yang dihadapi. Lalu yang keenam, ada membantu pemilihan prosedur pengumpulan data. Dalam menentukan prosedur pengumpulan data, perlu mengkaji prosedur-prosedur atau pendekatan yang pernah dipakai oleh penelitian terdahulu dalam upaya mendapatkan data yang valid dan mudah dilakukan. Dalam buku Amir tahun 2002 memaparkan bahwa tinjauan pustaka juga dapat digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian, serta untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas. Konstruksi teoretik yang ada dalam tinjauan pustaka akan memberikan landasan bagi penelitian, sehingga sumbangan tinjauan pustaka pada penelitian dapat dibedakan menjadi 3. Adapun yang pertama yaitu adalah konstruksi teoretik sebagai dasar. Ini dimaksudkan sebagai peneliti apapun tidak akan terlepas dari kerangka teoretik, dan penelitian tidaklah berarti tanpa teori sama sekali. Paling tidak sebagai pegangan atau pedoman untuk memberikan asumsi atau postulat, prinsip, teori konsep, proporsi, dan definisi operasional. Yang selanjutnya, konstruksi teoretik sebagai tolak ukur. Penelitian tindakan berupaya untuk meningkatkan kinerja pembelajaran atau proses kegiatan pembelajaran, sehingga perlu sarana untuk mengkontrol baik tindakannya, prosedur yang digunakannya. Kerangka teori dapat membantu sebagai ukuran patokan atau standar atau tolak ukur yang dimaksud. Yang selanjutnya, konstruksi teoretik sebagai sumber hipotesa. Hipotesa pada umumnya dimunculkan dari tujuan teori. Teori-teori yang digunakan akan dicoba dan diuji kembali sehingga terbentuk hipotesa. Dalam rasional, mengapa harus diuji kembali? Karena pembuktian secara teoritis harus diimbangi dengan pembuktian secara empiris. Selanjutnya ada studi kepustakaan dan sumber dibedakan menjadi 2. Studi kepustakaan dari sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu kepustakaan konseptual, dan kepustakaan penelitian. Kepustakaan konseptual adalah kepustakaan yang meliputi konsep-konsep atau teori-teori yang ada pada buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli yang dalam penyampaiannya sangat ditentukan oleh ide-ide atau pengalaman para ahli tersebut. Sedangkan untuk kepustakaan penelitian, yaitu kepustakaan peneliti yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan baik pada jurnal maupun majalah ilmiah. Bagi para pemula, disarankan untuk menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari kepustakaan konsepsional. Hal ini disebabkan karena lebih memudahkan dalam merangkum dan mengkategorikan teori, sesuai dengan kebutuhan pada saat akan membuat kerangka konseptual. Didasarkan pada hal tersebut, maka ada beberapa strategi dalam menyampaikan studi kepustakaan. Yang pertama adalah ungkapan tujuan pustaka yang benar-benar terkait erat dengan variabel penelitian. Yang kedua, ungkapan tinjauan pustaka yang berurutan
dari mulai paparan variabel bebas sampai dengan variabel terikat, atau ungkapan dari variabel yang cakupannya umum dan luas ke arah fleksibel yang spesifik. Tentu saja secara luas dan nampak saling menyapa antar paparan variabel tersebut dan bukan merupakan kumpulan kutipan, sehingga tidak menjadi suatu pola pemikiran yang menyeluruh. Yang ketiga, dapat diungkapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik simpel dan demografinya bila memang dibutuhkan. Dengan demikian, kedudukan studi pustaka memberikan arahan dalam menentukan rumusan masalah, mengembangkan metodologi penelitian, dan merumuskan hipotesis. Pada buku Danim 2003 memberikan penguatan bahwa studi pustaka diarahkan pada penemuan sebuah masalah, merumuskan masalah, dan merumuskan hipotesa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah langkah-langkah dalam studi literatur. Terdapat 5 langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah penelitian dengan tepat. Yang kedua, menelaah semua sumber yang relevan dengan masalah. Yang ketiga, mengevaluasi hasil telaah. Yang keempat, mengembangkan kerangka teoritis atau kerangka konsep serta hipotesis penelitian. Dan yang kelima, menyusun ringkasan poin-poin penting dari sumber yang didapat. Langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah penelitian dengan tepat. Pada langkah ini, hendaknya dimulai dengan menentukan pertanyaan masalah yang akan dicari jawabannya atau penjelasannya dari literatur. Adanya masalah yang dikemukakan dengan jelas akan memberi arah kepada kita dalam mencari sumber pustaka yang relevan dan juga dalam menulis tinjauan pustaka. Bila tidak diawali dengan masalah yang ingin dicari jawabannya, kita cenderung untuk mengambil terlalu banyak sumber, padahal mungkin kurang relevan dengan yang kita inginkan. Lalu, menyatakan pertanyaan penelitian sespesifik mungkin. Jangan menentukan pertanyaan yang sekiranya jawabannya itu terlalu luas atau terlalu umum. Pertanyaan harus dipersempit pada konsep yang lebih khusus. Berarti pertanyaan harus yang sudah tertuju pada suatu konsep. Misalnya, contoh pertanyaannya adalah, metode pengajaran seperti apa yang berhasil dengan baik di kelas? Pertanyaan ini terlalu umum atau terlalu luas jawabannya. Maka bisa dirubah menjadi, apakah metode diskusi lebih efektif daripada metode ceramah untuk memotivasi siswa mempelajari konsep ekosistem? Nah, pertanyaan ini sudah lebih terkhususkan dan tertuju pada suatu konsep. Langkah yang kedua yaitu menelaah semua sumber yang relevan dengan masalah. Dalam penelaahan sumber, termasuk pada rancangan penelitian seperti apa, metode sampling, pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitiannya tersebut seperti apa. Yang harus dilakukan adalah merumuskan pencarian istilah, merumuskan keyword atau kata kunci. Kata kunci tersebut adalah kata yang penting dalam suatu pertanyaan. Misalnya, pada contoh pertanyaan sebelumnya, yaitu, apakah metode diskusi lebih efektif daripada metode ceramah untuk memotivasi siswa mempelajari konsep ekosistem? Pada pertanyaan ini, kita bisa tentukan keywordnya adalah metode pembelajaran dan konsep ekosistem. Selanjutnya, kita cari sumber-sumber yang sesuai dengan masalah, yaitu dengan mencantumkan keyword-keyword yang sudah kita dapatkan. Lalu baca dengan teliti sumber-sumber yang sesuai. Baca dengan teliti dimulai dari latar belakang, metode penelitian, variabel penelitiannya apa, metode sampling, analisis data, sampai pada hasil penelitian tersebut seperti apa. Lalu, setelah membaca literatur dengan teliti, kita sudah harus mendapatkan gambaran penelitian tersebut seperti apa, sehingga kita bisa menentukan gambaran penelitian yang sedang kita lakukan.
Lalu, sumber memberikan ringkasan penelitian yang sebelumnya. Pada literatur yang kita dapatkan, usahakan terdapat ringkasan penelitian yang dilakukan pada sebelumnya. Langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil telaah. Setelah kita membaca dengan teliti beberapa literatur yang kita dapatkan, kita bisa memilah-milih sumber data mana yang paling tepat dengan topik penelitian yang kita ambil. Lalu, meng-cross-check apakah literatur tersebut sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Berarti sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kita buat atau belum. Jika belum, maka diulangi ke langkah sebelumnya, yaitu mencari sumber-sumber dengan keyword yang lebih sesuai. Lalu, temukan persamaan dan perbedaan antara satu literatur dengan literatur lainnya, dan cari alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi, agar kita tahu misalnya, pada penelitian ini mengapa menggunakan metode A, sedangkan pada penelitian yang itu mengapa menggunakan metode B. Lalu, langkah yang keempat adalah menentukan kerangka teoritis atau kerangka konsep serta hipotesis penelitian. Setelah membaca dengan teliti literatur yang sudah didapatkan, kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran dari penelitian tersebut, sehingga kita bisa menentukan gambaran penelitian yang kita lakukan. Nah, pada langkah ini kita menentukan kerangka konsep serta hipotesis penelitian atas dasar hasil telaah pada literatur yang kita lakukan. Pada literatur yang kita dapatkan. Langkah yang terakhir adalah mencatat dan meringkas poin-poin penting dari sumber yang didapat. Kita bisa menyusun ringkasan yang menjelaskan keunikan atau perbedaan dari setiap penelitian yang sudah ada. Dalam meringkas poin-poin penting, mungkin bisa termasuk seperti kerangka konsep, variabel penelitian, rancangan penelitian, metode sampling, analisis data, dan hasil penelitian. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pengertian daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan ini berarti daftar dan juga rujukan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang terkait dengan sebuah tulisan atau makalah. Nah, kegunaan dari daftar kepustakaan ini yaitu untuk membuat daftar kepustakaan adalah memberikan penghormatan kepada sumber informasi yang telah kita kutip dan memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber asli dari kepustakaan, baik untuk tujuan verifikasi maupun sebagai sumber informasi yang lebih lengkap. Daftar kepustakaan diperlukan sebagai sumber informasi dalam proses penyusunan latar belakang, penulisan metode, dan pembahasan hasil penelitian. Dalam pembahasan diperlukan hasil-hasil penelitian orang lain sebagai rujukan. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam tulisan harus muncul dalam daftar kepustakaan. Juga sebaliknya, setiap daftar kepustakaan harus merujuk pada tulisan yang dibuat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur daftar kepustakaan. Yang pertama yaitu ada penulis. Nah, penulis ini mencakup penulis utama dan penulis pendamping atau koautor. Jika penulis lebih dari 6, maka hanya ditulis 6. Kemudian di belakangnya ditulis et al. Berasal dari et al, nama keluarga atau family name ditulis pertama, kemudian diikuti singkatan nama pertama dan nama tengah. Untuk etnis yang tidak mempunyai nama keluarga, nama terakhir dianggap sebagai nama keluarga. Kemudian gelar kesarjanaan tidak perlu ditulis.
Yang kedua yaitu ada judul. Nah, judul ini mencakup judul, subjudul makalah dalam jurnal, bab atau bagian buku dan judul, subjudul majalah, dan juga buku atau monografi. Yang ketiga yaitu fakta penerbitan. Fakta penerbitan mencakup tempat atau kota, nama penerbit, waktu penerbitan atau datum, dan jika perlu volume dan atau edisi, kecuali edisi pertama ya. Kemudian tempat penerbitan dituliskan nama lengkap resmi kota tempat buku tersebut diterbitkan. Jika lebih dari satu kota, tulis yang pertama saja. Untuk kota yang tidak terkenal, boleh dituliskan juga nama negaranya. Selanjutnya yaitu gaya penulisan daftar kepustakaan. Nah, gaya penulisan daftar kepustakaan ini ada 3. Yang pertama yaitu gaya Harvard atau Harvard Style, yaitu sistem nama dan tahun. Dalam daftar kepustakaan, nama pengarang disusun menurut abjad. Yang kedua yaitu gaya Vancouver atau Vancouver Style, yaitu sistem nomor. Dalam daftar rujukan nama pengarang disusun menurut urutan pemunculan dalam naskah. Yang ketiga yaitu gaya campuran, yaitu memakai sistem nomor tetapi daftar rujukan disusun menurut abjad penulis yang merupakan gabungan antara kedua sistem di atas. Masing-masing sistem mempunyai keunggulan dan kelemahan. Gaya Harvard terutama memberi kejelasan mengenai sumber dan tahun informasi, tetapi banyak mengambil tempat dalam naskah. Gaya Harvard banyak dipakai dalam penulisan KTI, skripsi, tesis, dan laporan penelitian. Sedangkan gaya Vancouver bersifat ringkas dalam naskah, sehingga lebih banyak dipakai dalam penulisan makalah pada majalah atau jurnal biomedik dan kesehatan. Kemudian ada penulisan daftar kepustakaan gaya Harvard. Di sini ada beberapa contoh gaya Harvard dalam tinjauan pustaka atau naskah tulisan. Yang pertama yaitu bisa dilihat ya. Yang pertama, nama dan tahun dituliskan pada awal kalimat penjelasan. Yang kedua yaitu nama dan tahun dituliskan pada akhir kalimat. Dan yang ketiga di sini ada 2 penulis dan 2 tahun yang berbeda dan dituliskan keduanya. Selanjutnya yaitu cara penulisan gaya Harvard dalam daftar kepustakaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka Arab. Jadi ditulisnya itu angka biasa, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua yaitu cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Tulis nama pengarang. Nah, nama pengarangnya ini ditulis dulu bagian belakangnya dulu, kemudian baru nama depannya. Yang ketiga yaitu tulislah tahun terbit buku. Setelah tahun terbit diberi tanda titik, tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku diberi tanda titik, tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Yang terakhir yaitu apabila digunakan 2 sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Nah, di sini ada beberapa contoh penulisan gaya Harvard. Bisa dilihat dan dibaca ya.
Di sini ada penulisan gaya Harvard pada buku, terjemahan, ada juga dari jurnal, bisa dibaca ya. Kemudian ada juga dari makalah dalam suatu pertemuan ilmiah, ada juga dari skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian ada dari artikel atau bagian dari buku. Dan yang terakhir itu ada dari internet. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.